Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yakub Iswidi, mahasiswa PPG Baik 1 tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan nomor peserta 2025267427, nomor NIM 24102111260. Saya akan membuat video praktek mengajar di kelas 4 SD 79-2 Baru Pusat Jalo, Kecamatan Moko-Moko, Batin 7, Kabupaten Bungo, dengan materi memahami hukum bacaan nun mati atau tanwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada bapak guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, silakan masuk dalam kelas. Sebentar lagi kita akan belajar. Masuk, silakan. Itu institusi masih berkuliah. Sehat semua? Sehat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Jadi kami minta kepada ketua kelas memimpinkan doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Belajar, mari kita absen dulu. Apakah anak-anak sekalian sudah hadir semua? Nah, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar Pancasila, jadi pada anak kami Nora untuk memimpinnya, silakan. Ya, apakah kita masih semangat untuk belajar? Sebelum kita belajar, ayo kita tepuk semangat. Dimulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sebelum masih ingat belajar kita yang minggu yang lalu? Apa kira-kira? Mari kita membaca surah Atin dengan mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun.
Shadaqallahul azim. Sekalian, pelajaran kita hari ini adalah mengenal hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin ini, huruf nun mati ini adalah tanwin. Nah, anak sekalian, tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan mampu membaca surah Atin dengan tartil. Kemudian memahami hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Terus mempraktekkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Anak-anak perhatikan video di depan. Contoh, ayo berangkat ngaji dulu. Besok aja ya Bu, ini lagi seru banget. Susah banget disuruh ngaji. Aku harus cari bantuan nih. Curang, apa tugas kita hari ini? Bentar. Assalamualaikum culat-culit. Waalaikumsalam Bu, wonten apa nggih? Tolong dong kasih paham anak saya. Dia belum paham pentingnya menuntut ilmu agama. Dari kemarin susah banget disuruh mengaji. Oh, nggih Bu, siap. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu tugasnya. Yuk, OTW. Oke. Bukan kalah, gara-gara ibu nih jadi gak fokus. Lagian kenapa sih orang tua sukanya nyuruh mengaji? Bersyukurlah, itu tandanya orang tuamu masih peduli dengan keselamatanmu. Hah? Kok bisa? Benar, belajar ilmu agama itu wajib hukumnya. Karena dengan ilmu itu, kamu akan memahami keimanan yang benar, serta paham apa saja perintah dan larangan yang disyariatkan. Memang apa bahayanya jika kita tidak memahami ilmu agama? Mau tahu? Ya udah, mari aku tunjukkan. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Mengapa banyak sekali catatan dosamu? Iya, karena semasa hidup aku tidak tahu mana hal yang dilarang dan yang diperintahkan oleh Allah. Kamu tidak tahu atau tidak mau tahu? Maksudnya, apa orang tuamu menyuruhmu mengaji dan belajar ilmu agama? Iya, tapi aku menolak semuanya. Ya. Apa di tempatmu terdapat tempat pengajian untuk menimba ilmu agama? Iya, ada, tapi aku malas ke sana. Ya. Apa di dunia kamu bisa mendengar, melihat, dan merasakan syiar agama? Iya, bisa, tapi aku sibuk dengan perkara lainnya. Mengapa tidak kau syukuri nikmat itu dengan mempelajari ilmunya? Ya. Para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Itu sebabnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apa tanggapan kalian setelah kalian menonton video yang ditayangkan tadi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Anak yang tidak mau ngaji karena sibuk main HP. Iya, tepuk tangan. Ya, silakan. Orang yang tidak mau mengaji akan masuk api neraka. Iya, orang yang tidak mau mengaji akan mendapat balasan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam api neraka. Ayo, tepuk tangan. Anak-anak sekalian, bacalah surah Atin berikut dengan benar. Ayo, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
kelompok untuk mengerjakan tugasnya. Ayo, kita bagikan kelompok masing-masing. Ayo. Sekalian mohon perhatikan ke depan. Ya, di dalam surah ini terdapat hukum nun mati atau tanwin. Ini nun mati, ini adalah tanwin. Kemudian pengertian baca nun mati atau tanwin. Bacaan nun mati atau tanwin adalah ketentuan membaca nun mati atau tanwin. Jika nun mati atau tanwin tersebut diikuti salah satu huruf hijaiyah. Macam-macam hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin bila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 4 macam, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Izhar halqi. Izhar yaitu terang atau jelas, tanpa artinya jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halqi ditenggorokan yang jumlahnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ho, ain, ghin, maka dibaca jelas. Contoh auna, yang auna, hamzah bertemu dengan nun. Kemudian contoh yang kedua, contoh yang pertama adalah yang auna, hamzah bertemu nun. Untuk contoh yang kedua, min ilmi, Qur'an bertemu dengan nun. Idgham yaitu memasukkan nun mati atau tanwin pada huruf idgham dan seakan kedua huruf itu menjadi satu. Ada dua macam. Idgham yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Satu, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham. Idgham bi gunnah yaitu ia, nun, mim, waw dibaca berdengung. Contoh yaqulu, ya bertemu dengan nun. Kemudian contoh yang kedua, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf idgham. Bila gunnah yaitu huruf lam dan ro dibaca tidak berdengung. Contoh bila ho, huruf lam bertemu nun. Contoh yang kedua, huruf dal bertemu dengan huruf. Kemudian iqlab. Iqlab artinya mengganti nun mati atau tanwin yang bertemu dengan ba menjadi ba menjadi mim disertai dengan dengung. Contoh iqlab artinya mengganti nun mati atau tanwin yang bertemu dengan ba menjadi mim disertai dengan dengung. Contoh anbi'akum, ba bertemu nun. Contoh yang kedua, alimum, nun mati atau tanwin dibaca dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu ta, sha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dot, to, zo, fa, qaf, lam.
tugasnya per kelompok. Anak-anak sekalian, silakan pengerjaannya. Silakan pengerjaannya. Ya. Ya. Silakan. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Ya. Kalau sudah, kami persilakan untuk presentasi. Kami mulai dari kelompok 1. Silakan ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Ya, silakan. Hukum bacaan 1. Izhar. Contoh tajwid. Zabun, huruf a. Mati. Man halak huruf ho. Yang kedua ikhfa. Qauman tohir huruf to. Min zakat. Contoh mati. Min zakat huruf za. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kami persilakan kelompok 2 mempresentasikannya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hukum bacaan 1. Izhar. Azabun azim huruf a. Contoh nun mati. Man khalaqa huruf to. 2. Ikhfa. Qauman tohir huruf to. Contoh nun mati. Min zakat huruf za. 3. Idgham diguna. Contoh tanwin. Alimun nafi'ah huruf na. Contoh nun mati. Man ya'mal huruf ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Hukum bacaan 1. Izhar. Qaulan hasan huruf ho. Azaban tarik huruf to. Azabun nakir huruf nun. Huruf ro. Contoh nun mati. Man Ada ha. Huruf ha. Tepuk tangan. Kami persilakan untuk mempresentasikan kerja kelompoknya. Ya, kami persilakan. Kami dari kelompok 4 akan
Hukum bacaan Ifa Kaulan hasanah Huruf H. Contoh nun mati Manhajan huruf H. Ifa. Contoh tanwin Azaban samidan huruf Sod. Contoh nun mati Min sukriyatihim huruf Sin. Idgham diguna. Contoh tanwin Azabun nakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah kalian paham tentang hukum bacaan dalam Al-Quran Surah Ad-Din? Apa kalian senang? Ini mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Hukum nun mati tanwin, yaitu ada 4 hukumannya. Yang pertama, izhar alqi, kedua ikhfa alqi, ketiga idgham, yang keempat iqlab. Inilah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, ya, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini atau siang hari ini ya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengakhiri membacakan doa, yaitu membaca surah Al-Fatihah dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Fatihah. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.